Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid bihi lisani wahdi qalbi bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi. Allahumma ya mu'allimal Adam wa Ibrahim, alimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya ta'allum wa ta'liman nasal tifal wa falsafal wal hatta wa tadabbur wa dzikr 'ala tamassul bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa wal huda wa dalal khair ibtigha' maratihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumina fi daraini amin. Wa ila an qalu wa hukiya, dan dihikayatkan anna Nabi alaihi salam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan ala babil Madinah, beliau duduk di gerbang kota Madinah, ala babil Madinah. Jadi dulu setiap kota itu ada gerbangnya. Kalau bahasa Arab gerbang itu namanya bawabah, ya. Babil Madinah, gerbang kota Madinah. Makanya kalau orang dulu boleh jamak atau tidak ketika dia sudah melewati gerbang kota. Marrat janazah, tiba-tiba datanglah apa? Ya, janazatul rajulin, jenazah seseorang laki-laki. Dulu jenazah kalau misalkan dibawa ke kuburan langsung gitu aja kelihatan mayatnya. Kalau sekarang kagak, ditutupin. Itu mulai kapan? Mulai dari kematian Sayyidatina Fatimah. Jika mau meninggal dia pengen supaya ditutupin apa? Ya, nyanyi itu mayatnya itu. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan auratnya sama orang lain. Sampai kayak gitunya. Sampai penjaganya supaya tidak kelihatan auratnya sama orang laki, minta ditutupin. Apa namanya, kerandanya. Karena beliau ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapakah sebaik-baiknya perempuan? Sebaik-baiknya perempuan ia allati la tarar rijala wala yaraha rijal. Ia allati la tarar rajula wala yaraha ar-rajul. Sebaik-baiknya perempuan adalah yang tidak dilihat oleh laki-laki dan tidak melihat laki-laki. Itu sebaik-baiknya perempuan. Tapi banyak kriteria sebaik-baiknya perempuan. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan ciri-ciri wanita ahli surga itu. Sebelumnya beliau mensifati ciri-ciri laki-laki ahli surga. Di antaranya as-siddiqah, jujur, amanah, ya. Ketika bicara dia selalu jujur, benar. Ketika diberikan amanah dia enggak khianat. Itu tanda-tanda daripada. Terus juga raqqa qalbu, hatinya halus, hatinya tipis, senantiasa menangis takut sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mensifati orang-orang perempuan yang ahli surga. Siapa mereka? Khususnya para istri, yaitu al-wadud, al-walud, al-aqud. Allati idza ghadiba, kalau lakinya marah, al-wadud, apa wadud? Yang mencintai lakinya, yang ganjel sama suaminya, yang mesra sama suaminya, yang enggak ada laki-laki yang dia paling cintai kecuali lakinya. Itu namanya wadud. Mesra banget sama suaminya, cinta banget sama suaminya, insyaallah pengennya nempel mulu sama suaminya. Itu al-walud. Terus al-walud, yang banyak memberikan anak. Tapi kata Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan, mohon maaf, mandul itu bukan yang nggak punya anak. Yang dimaksud dengan mandul adalah dia yang punya anak tapi anaknya nggak memberikan manfaat bagi dirinya di akhirat. Gitu ya.
al-'ud, yang kembali kepada suaminya. Dalam segala hal dia akan meminta saran kepada suaminya. Dia musyawarah sama suaminya. Ya, perempuan ini kalau sudah suaminya mengatakan qabiltu nikaha wa taswijaha bil mahril madhkur, itu berpindah ya, tanggung jawab dari abahnya ke suaminya. Makanya kalau perempuan antara dua amr perkara, ini milih mana? Pendapat suami apa pendapat ayah atau ibu? Jelas suaminya didahulukan. Ya, beda sama laki. Jadi kalau perintah dari suaminya atau perintah dari ayahnya, maka didahulukan suaminya karena tanggung jawabnya udah sama suaminya. Al-'ud, yang kembali kepada suaminya. Allati idza ghadiba, apabila suaminya marah, suaminya marah nih. Bukan dia yang marah, suaminya yang marah. Allati idza ghadiba wada'a yadaha ala yadi zawjiha. Dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya kayak gini. Sampai dia mengatakan la al-muqnum hatta tarḍani. Aku tidak akan tidur kecuali engkau sudah ridhoi saya. Yes. Dia megang tangan suaminya kayak gini. Bang, saya nggak bakal tidur bang sampai abang ridhoin saya. Waduh, show. Minta maaf. Ada yang kayak gitu sekarang. Mesen satu. Ya. Perempuan kalau dia minta maaf duluan sama laki, ya minta maaf dulu gitu sama laki, itu ketahuilah 80% itu dia bidadari, 20% baru perempuan. Jarang ya, Masya Allah. Ini Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana setiap hari yang dia pikirkan sama seperti uminya Habibah Khadijah Al-Kubra. Yang dipikirkan bagaimana caranya menyenangkan suaminya dan menjadikan suaminya ridha kepadanya. Nah ini itmarrat janazatul rajulin faqala Nabi alaihi salam. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya. Bertanya kepada siapa? Pada jamaah. Hal alaihi dainun? Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Alaihi dainun, apakah jenazah ini mempunyai hutang? Faqalu alaihi dainun. Maka jamaah ini yang jenazah mau disolati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, iya alaihi dainun arba'atan darahim. Dia punya hutang sebesar 4 dirham ya Rasulullah. Faqala Nabi alaihi salam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, menjawab, sallu alaihi, salatilah jenazah itu. Fa innilah usalli, karena sungguhnya saya tidak mensolati ala man kana alaihi dainun, kepada orang yang mempunyai hutang arba'at darahim, 4 dirham, famata walam yu'addiha. Dia meninggal dan dia belum melunasi hutangnya. Masya Allah, ini perkara hutang memang luar biasa ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati orang yang masih ada tanggungan hutang. Dan kalau misalkan seseorang itu dia memang berhutang dan tidak ada, memang tidak ada, maka Allah Subhanahu Wa Taala nanti yang akan melunasi daripada hutang-hutangnya. Tapi setiap hari dia niat untuk membayar hutang-hutangnya. Ya. Sebagaimana dalam hadis, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha. Siapa orang yang dia itu berhutang kepada orang lain, tapi dia bermaksud untuk membayarnya, ada niatan untuk apa? Bayar. Addahallahu anhu, maka Allah akan memudahkan orang tersebut untuk melunasi hutangnya. Waman akhadhaha, nah siapa orang yang dia memang niatnya apa? Hutang itu kagak mau dibayar. Saya niat hutang tapi saya nggak mau apa? Nggak mau bayar, udah ngapain bayar? Ya, waman akhadhaha yuridu itlafaha, dia bermaksud untuk merusaknya, itlaf. Ya, maksudnya tidak membayarnya, atlafahullahu azza wa jalla, maka orang itu akan ya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disulitkan untuk membayar hutang. Memang dari awal dia kagak mau bayar, dan orang yang kayak gini itu setiap hari zalim.
Ya, kalau dia misalkan ada kemampuan untuk bayar atau nyicil tiap hari tapi dia kagak bayar, tiap hari volum. Ya, dan dosa tidak diampuni meski matinya mati syahid. Ya, masih apa? Arwahnya masih mu'allaq, masih terikat. Ya, fidainin dalam urusan hutang kata Rasulullah, walladzi nafsu Muhammad biyadi, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna rajulan, seandainya seorang qutila fi sabilillah, dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, matinya syahid. Tsumma asya, kemudian dia hidup lagi. Tsumma qutila fi sabilillah, dia mati lagi, mati syahid. Tsumma asya, dihidupkan lagi. Tsumma qutila, mati lagi. Tsumma asya, 3 kali ini. Ya. Wa alaihi dainun, dan dia memiliki tanggungan hutang, ma dakhalal jannah hatta yaqdiya dainahu, maka dia tidak masuk ke dalam surga sampai dia melunasi hutangnya. Ya. Makanya sunnah bagi seseorang itu setiap hari, setiap malam, tidak harus setiap malam sih, yang penting dia taruh satu kertas ya di dalam di samping bantalnya, dia tulisin hutang-hutangnya walaupun sedikit, atau dia tulisin wasiat-wasiatnya. Makanya tandanya orang soleh itu dia menuliskan wasiat sebelum dia meninggal dunia. Itu tandanya orang soleh, tandanya dia orang berilmu. Wasiat masalah dunia wal akhirah, hatta akhiratnya juga dituliskan. Ya, alaikum bisolatil jamaah, alaikum birrifq, lemah lembut, akhlak karimah, ya, supaya orang-orang mahabbah lak, ya, cinta pada kalian. Ditulisin semuanya masalah dunia wal akhirah. Itu tanda orang-orang soleh dan tanda orang dia itu mengamalkan daripada ilmunya. Saya sebagai ulama. Dan juga orang yang berhutang kebaikannya diambil oleh orang yang menghutanginya. Makanya Rasulullah SAW walaupun 4 dirham doang, berapa 4 dirham? Ya, itu Rasulullah SAW kagak mau apa? Kagak mau sholatin. Man adana dainan adana yudinu idana. Man adana dainan, siapa saja yang berhutang, wa huwa yanwi an yu'addiyahu, dia niat untuk melunasinya, adallahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah akan melunasinya. Bahkan ketika orang tersebut meninggal, dia sampai apa? Belum bisa untuk melunasinya, maka ketika di akhirat lunas aja itu hutang. Kenapa? Karena dia sudah apa? Ya, niat untuk apa? Ya, untuk dia membayarnya, melunasinya. Wa man istadana dainan, dan siapa orang yang berhutang, wa huwa la yanwi an yu'addiyahu famata, dan dia niat untuk tidak mau melunasinya lalu sampai mati, qala Allah azza wa jalla yaumil qiyamah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya di hari kiamat, dhanantu anni la akhudhu li 'abdi haqqahu fayukhadhu min hasanati fayuj'alu fi hasanati al-akhar fa in lam takun lahu hasanah ukhidha min sayyi'atil akhar faju'ilat 'alaihi. Ya, dia sangka itu dia tidak akan diambil haknya. Ya, ketika meninggal udah meninggal gitu aja. Salah, nanti di akhirat ya diambil daripada kebaikannya untuk orang yang dihutangi. Kalau nggak ada kebaikannya, keburukannya. Makanya kalau udah selesai antara hak dia sama Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan giliran haknya manusia. Ya, ini udah selesai nih. Pertama kali kan apa? Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah shalah. Pertama kali salatnya dilihat rapi, zakatnya rapi, puasanya rapi. Udah selesai haknya dia dengan Allah, giliran haknya dia sama manusia. Pertama kali yang ditanyakan masalah darah. Ya, pernah membunuh? Kagak. Ngebantu orang ngebunuh? Kagak. Pernah muji orang yang ngebunuh tanpa didasari dengan apa? Tanpa dasar dengan hak. Dia pernah muji, mendukung maksudnya. Bahkan Habib Umar kemarin mengatakan, ya udah lama sih di YouTube itu. Kita nih mendukung orang-orang yang dibunuh berapa ribu tahun yang lalu, padahal mereka itu dibunuh dalam keadaan apa? Terzalimi. Kita dukung, hati-hati. Kita termasuk orang-orang yang mendukung kezaliman. Wah, kita tahu di dalam hadis bahwasanya ya, inna zalamah wa awan zalamah finnar. Sungguhnya orang-orang zalim dan apa? Ya, pendukung orang-orang zalim semuanya dijadikan satu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah min dzalik. Itu masalah darah.
Ya. Yang kedua masalah apa? Hutang piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya waktu itu pernah kasih amalannya dari Mu'adz bin Jabal. Yang mana Mu'adz bin Jabal ini suatu ketika takhallafa ala salatil Jum'ah. Dia kagak sholat Jumat. Rasulullah SAW ketika selesai sholat, beliau apa? Ya, beliau balik, ya, ngeliatin siapa aja yang apa? Yang kagak hadir. Tahu Rasulullah SAW kalau sakit, beliau langsung jenguk orang tersebut. Ditanyain kenapa? Nah ini Mu'adz bin Jabal kagak apa? Kagak sholat Jumat dia. Mana Mu'adz bin Jabal? Ya, katanya ngumpet di rumahnya. Kenapa? Sampai Rasulullah SAW. Ya Mu'adz, kenapa kamu nggak sholat Jumat? Iya ya Rasulullah. Saya punya utang sekitar 201 gram. Berapa tuh kalau sekarang? 201 gram emas. Bangsa 201 juta ya. 201 juta ya. Kalau misalkan 1 gram 1 juta. Sama seorang Yahudi namanya Yohana bin siapa gitu. Ya, orang Yahudi. Dan ini orang Yahudi tahu bahwasanya orang Islam itu ya, Idnya adalah hari Jumat, harus dia keluar sholat Jumat. Dia tungguin dari sedari subuh, ya, dia tungguin. Nah ini Mu'adz ngumpet di rumahnya karena apa? Gak mampu untuk bayar hutang karena sudah masa temponya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, oh kalau kayak gitu maukah kamu saya ajarkan satu doa. Kalau kamu mengamalkan doa ini, walaupun hutang kamu sebesar Jabal Uhud, ya, antum tahu Jabal Uhud gede, ya, tanya orang-orang yang kenal. Oh besar, ya, utangnya sebesar Jabal Uhud, maka akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu doanya? Allahumma ya farijal ham, ya kashifad dhar. Ya, Allahumma ya farijal ham, ya kashifad dhar, wa mujibad da'watal muttar, rahmanad dunya wa rahimahuma, irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha amman siwak. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya farijal ham, Ya farijal ham, ya kashifad dhar, ya kashifad dhar, wa mujiba da'watil muttar, da'watil muttar, irhamni rahmanad dunya wa rahimahuma, irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha amman siwak, atau an rahmatin man siwak. Itu akhirnya Mu'adz bin Jabal yukarrir hadha doa awal baba. Dia ulang-ulangin doa ini selesai sholat, ya, sambil dia ikhtiar pastinya, ya. Lalu apa? Alhamdulillah dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan uangnya lebih banyak lagi sebelum itu. Allahumma ya farijal ham wa Allahumma ya farijal ham, ya kashifad dhar wa mujiba da'watil muttar, ya, rahmanad dunya wa rahimahuma, irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Ya farijal ham, yang menghilangkan kesumpekan, ya kashifad dhar, yang menghapuskan bahaya, ya, wa mujiba da'watil muttar, wahai Allah Subhanahu wa taala, zat yang menerima atau menjawab panggilan orang-orang yang sedang kesusahan, dalam keadaan terdesak. Muttar itu terdesak. Rahmanad dunya wa rahimahuma, ya, sang maha pengasih di dunia dan di akhirat. Ya, irhamni, kasihanilah saya, fi qada'i daini, dalam melunasi hutang saya, rahmatan, ya, rahmat kamu, satu rahmat saja ya Allah, ya. Tughnini an rahmati man siwak, yang mana dengan rahmat itu mencukupi aku dari rahmatnya orang lain, atau kasihannya, belas kasihan orang lain. Kalau Allah udah merahmati kita, udah cukup, ya, nggak perlu orang lain. Nah ini, ya, kembali lagi. Fanazala Jibril alaihi salam, maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Waqala, dan berkata, ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, innallaha azza wa jalla yuqri'uka salam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepadamu.
Wa yaqulu, dan dia berfirman, bu'ithu Jibril, aku mengutus Jibril bi surati adamiyyin, dengan rupa adamiyyin, manusia. Wa adda dainahu, dan ia telah melunasi hutang orang itu. Terus faqala kum fasalli fa innahu maghfur. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kum, bangunlah, fasalli. Gum itu juga bermakna geraklah, gum. Kadang-kadang orang Arab itu gum, maksudnya apa? Gerak. Faqala gum fasalli fa innahu maghfur. Salatkanlah, karena maka sesungguhnya dia itu mayyit maghfur, sudah diampuni dosanya, karena sudah dia sudah dibayarkan lunasi hutangnya. Di riwayat lain Rasulullah SAW ketika mengatakan gini, akhirnya Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menanggung hutang-hutangnya. Setelah itu baru Rasulullah SAW mensolati orang tersebut. Wa yaqulu, dan malaikat Jibril berkata, man shalla ala janazatin ghafarallahu lahu, siapa saja yang mensolati jenazah orang tersebut, maka Allah akan ampuni dia. Wa qala Nabi alaihi salam, maka Rasulullah SAW dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ya akhi, ya Jibril, wahai saudaraku, wahai Jibril, ya Jibril, situ Jibril, min aina lahu hadhil karamah, dari mana orang ini dapat istimewaan untuk sampai kamu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupai manusia untuk melunasi hutangnya. Kemuliaan apa yang dia peroleh, apa yang dia amalkan? Faqala, maka Jibril berkata, liqiraatihi kulla yaumin, karena bacaan dirinya setiap hari mi'ata marrah, 100 kali surah qul huwallahu ahad. Masyaallah. Ini daripada fadilah-fadilah bacaan surah qul huwallahu ahad kemarin yang 10 kali antum udah hafalin belum tuh? Setelah ba'dal apa? Ba'dal fajr, benar, Masya Allah. Ba'dal fajr ini setelah subuh 10 kali gacor bener. Masya Allah, mantap bener. Benar-benar kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, karena sampai kalimatnya di sini, walau jahada syaitan, walaupun setan itu berusaha untuk apa? Untuk menjerumuskan kita. Tapi itu penjagaan yang ekstra dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yasil lahi dzanbun fi dzalikal yawm wa in jahada syaitan. Tidak akan sampai kepadanya satu dosa di hari itu meskipun setan telah berusaha keras. Itu antum amalin. Setelah subuh, ba'dal fajr, setelah sholat subuh baca 10 kali qul huwallahu ahad. Setelah wirid-wirid yang antum udah baca dah biasa, yang antum baca berdasarkan berrelatif, baca setelah itu qul huwallahu ahad. Paling sampai 2 menit paling. Sekali kalau bacanya cepat 5 menit dah. Dengan apa? Dengan kita tadabbur fil ayat, kita mengetahui daripada makna-maknanya. Karena nanti di akhirat, kamit qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran sedangkan Quran melaknat dia. Enggak jadi hujjatan lahu bal hujjatan alaihi. Bukan jadi saksi baik untuknya, tapi menjadi saksi buruk kepada. Wa ya'udzubillahi min dzalik. Naam. Faqala ya akhi, faqala Nabi alaihi salam, ya akhi ya Jibril, min aina lahu hadhil karamah? Faqala liqiraatihi kulla yawmi atamarra surah qul huwallahu ahad. Karena dia membaca setiap hari sebanyak 100 kali akan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, bi anna fiha, karena di dalam surat tersebut bayana sifatillahi ta'ala, terkandung penjelasan-penjelasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa tsana alaih, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala man qara'aha fi jami' umrihi, siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas fi jami' umrihi, di sepanjang usianya, marratan, sekali aja, marratan wahidatan, 1 kali saja, tapi dengan hati yang tulus,
yang ikhlas. La yakhruju minad dunya, dia tidak keluar dari dunia hatta yara makanahu fil jannah, sampai dia melihat tempatnya di surga. Khususan, terlebih-lebih khususnya man qara'aha fi salawatil khams fi kulli yawmin, yang membacanya di setiap selesai salat yang 5 waktu. Man qara'aha fi salawatil khams, bacanya di dalam apa? Di dalam salat yang 5 waktu. Di dalam fi shalah dan fi salawatil khams, ketika dia bacanya di salat yang 5 waktu, fi kulli yawmin, di setiap hari. Kada begitu juga marratun, dia baca berkali-kali, tusyafa'u lahu yaumal qiyamah, dia akan diberikan syafaat untuknya kelak di hari kiamat. Wali jami'i aqribaihi, itu juga kepada semua para kerabatnya. Mimman qad istaujabat alaihinna, dari orang-orang yang memang dipastikan baginya masuk ke dalam neraka. Wa ya billahi nasallallahu alafiyah wassalam ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Isya udah belum? Lagi 3 menit lagi. Jadi kita amalin ini ya, surat Al-Ikhlas. Ya, sedikit surat Al-Ikhlas sih, ya, baca 11 kali, 10 kali, ya, atau baca 100 kali tadi, ya, sebagaimana di dalam riwayat ini, karena fadilahnya begitu besar sekali. Kebanyakan kadang-kadang orang suka imam kalau baca 2 surat, ya, surat Al-Ikhlas sama Inna A'toina. Wah, ini imam favorit. Ya. Tapi kalau subuh baca panjangan dikit, ya. Isya juga seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang ke-17 sebenarnya hadis tentang apa? Tentang hikmahnya orang sakit. Hikmahnya orang sakit. Selagi dia kagak apa? Selagi dia itu kagak ngeluh. Ya, maksudnya ngeluh bukannya aduh ada sakit, tidak apa-apa kalau kayak gitu. Ya, masa orang sakit aduh, ya, aneh seneng deh. Maksudnya ngeluh apa? Wah, ada sakit gini-gini, seakan-akan dia tidak terima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Wahab bin Munabbih bahwasanya Allah taala ila Daud. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Daud, ya Daud, wahai Daud, ya, kamu tahu gak orang-orang yang paling cepat nanti melewati, ya, sirat? Ya. Man asra'un nas yamurru 'ala sirat. Siapa orang-orang yang cepat melewati jembatan Siratal Mustaqim? Nanti kan orang lewat jembatan Siratal Mustaqim macam-macam. Ada kalburakil lami', seperti apa? Burak, kilatan yang cepat gitu, set langsung masuk surga. Ya. Ada yang dengan apa? Kuda, ya. Ada yang jalannya tertatih-tatih, ada bahkan gelantungan, ya. Gelantungan dari mulai awal sampai akhir, akhirnya masuk surga juga itu. Macam-macam. Wa ma minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidaklah di antara kita semuanya ini semuanya akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dan semuanya itu bakal melihat. Ya. Orang-orang kafir aja sampai mengatakan, ya Rabb, ya, jadikan anak saya sebagai tebusan, ya, biar saya masuk surga. Ini anak saya ada 5, jadikan 5-5-nya masuk neraka, biarin dia masuk neraka, saya masuk surga. Saking takutnya apa? Melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Melihat soalnya watarul mujrimina musyfiqina, musyfiq dan syafaq, serem, ngeri. Watarul mujrimina, dan orang-orang yang mujrim, pendosa, musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya dicatat sama Allah, yang kecil-kecil, yang tafsir secara perinci semuanya ada catatannya. Jika lihat itu serem banget, ya, neraka, ya talahab, ya, berkobar-kobar. Allahu alafiyah. Nah, siapa kata Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Allah Daud, ya, mereka itu yang mana yarduna, ya, ridha dengan
ketentuan yang aku berikan kepadanya. Yarduna bi qada'i. Terus wa kanat alsinatuhum rutban bi dzikri, dan adalah lisan-lisan mereka ini basah karena menyebutku. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu al-baqiyatus shalihah khairun min rabbika thawabu khairun. Yang penting senantiasa dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita di dunia bahagia, ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Nabi yang mulia, kumpul kembali bersama orang-orang kita cinta. Allahumma hadhihi wa minka ijabah wa hadhihi wa al-qiblat wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alayka ya rabbi asyari wa taraji rabbi manfa'ana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah.